Museum Mandala Wangsit Kodam 3 Siliwangi terletak di Jalan Lembong, nomor 38, Bandung. Gedung ini dibangun pada era penjajahan Belanda dan setelah Indonesia merdeka digunakan sebagai markas Divisi 4 Siliwangi. Pada tanggal 23 Mei 1966, bangunan markas Divisi 4 Siliwangi tersebut difungsikan sebagai museum oleh Panglima Divisi Siliwangi Kolonel Ibrahim Aji menjadi Museum Mandala Wangsit. Mandala Wangsit mengandung arti sebuah tempat untuk menyimpan amanat, petuah atau nasihat dari pejuang masa lalu kepada generasi penerus melalui benda-benda yang ditinggalkannya. Dengan demikian, di dalamnya terdapat ruang koleksi yang menyimpan berbagai alat yang digunakan pada saat perang dan koleksi benda-benda sejarah para pejuang Siliwangi yang ditata sedemikian rupa agar tetap lestari sehingga berguna bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Memasuki ruangan pertama, pengunjung disambut dengan lambang-lambang Badge. Museum yang di dalamnya tersimpan benda-benda bersejarah yang digunakan pada masa pergerakan nasional Indonesia di tahun 1918 sampai dengan 1944 seperti Bedug Simawarame yang digunakan pada tahun 1918 di pesantren Kiai Haji Hasan Arif di Cimareme, Garut. Kujang Pajajaran dan beberapa alat kelengkapan yang pernah digunakan oleh rakyat Jawa Barat dalam melakukan perlawanan melawan penjajah Belanda. Baju kurung atau jubah hitam yang digunakan oleh Kiai Haji Agung Caringin dari Menes, Banten, dan baju jubah putih milik Kiai Haji Hasan Arif dari Cimareme, Garut. Terdapat juga alat debus yang dipergunakan untuk bermain ilmu kebal. Koleksi sejumlah senjata tajam berupa keris, golok, dan pedang buatan rakyat Purwakarta dan Karawang saat melawan Belanda. Beberapa lukisan yang dibuat untuk menggambarkan kondisi saat itu, di mana para pejuang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Jepang. Ruang kedua koleksi museum. Di dalamnya disimpan benda-benda bersejarah yang digunakan pada masa detik-detik proklamasi di tahun 1945, di antaranya bambu runcing, tombak, dan panah yang digunakan dalam melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Koleksi benda-benda seperti meja, kursi, teko, dan cangkir yang pernah digunakan pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh para pejuang dan pemimpin Indonesia, di antaranya Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok dalam rangka persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sang Saka Merah Putih, bendera pertama yang dikibarkan di alun-alun kota Bandung pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai macam koleksi senjata rakitan yang digunakan dalam melawan penjajahan Jepang. Terdapat beberapa lukisan yang dibuat untuk menggambarkan kondisi pada saat itu.
Ruangan ketiga, koleksi museum. Di dalamnya disimpan benda-benda bersejarah yang digunakan pada masa Palagan Bandung di tahun 1945 sampai dengan tahun 1946. Di antaranya, koleksi beberapa pedang yang digunakan dalam melawan penjajah, seperti pedang milik Ibu Susilowati, pedang milik Bapak Muhammad Toha. Selain pedang, terdapat juga jam weker, tangga bambu atau taraje yang digunakan untuk mengambil 43 jenazah para pejuang di daerah Banjaran Bandung Selatan pada tahun 1946. Terdapat beberapa lukisan yang dibuat untuk menggambarkan kondisi pada saat itu. Ruangan keempat, koleksi museum, yang berisi peristiwa Perang Kemerdekaan tahun 1947 sampai dengan 1949, yaitu ransel karung yang digunakan untuk long march dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, baju jas perwira, baret pertama Republik Indonesia, dan ikat yang digunakan oleh pejuang zaman dulu, peta hijrah, dan long march pasukan Siliwangi karena adanya perjanjian Renville yang terjadi pada tanggal 17 Januari 1948. Koleksi berupa mata uang, kumpulan senapan hasil rampasan dari Belanda, Jepang, dan Inggris, kumpulan pistol, helm, senjata pinggang, dan senapan hasil rampasan dari Belanda, Jepang, dan Inggris. Koleksi senjata mesin berbagai ukuran, dan mortar hasil rampasan dari Belanda, Jepang, dan Inggris. Panji pertama divisi Siliwangi dan sepotong bambu yang digunakan untuk menyimpan dan menyembunyikan panji yang disembunyikan oleh Pak Sunahwi, Kepala Desa Cirikip, Tasikmalaya. Bagan keterangan mengenai periode 1 tumbuhnya DITII Kartosuwiryo. Kumpulan foto-foto penumpasan PKI Muso di Madiun oleh pasukan Siliwangi. Ruangan kelima, koleksi museum. Skema dan grafik kekuatan DITII SM Kartosuwiryo. Kumpulan foto-foto kekejaman DITII. Diorama peristiwa Trowek, penyabotasaan kereta oleh DITII. Diorama penghadangan DITII. Kumpulan lukisan beberapa peristiwa yang menggambarkan kekejaman DITII. Ruangan keenam, koleksi museum. Kumpulan foto-foto perencanaan dan persiapan penumpasan DITII. Foto-foto tertangkapnya gembong DITII Kartosuwiryo beserta pengikutnya. Baju kebaya yang dipakai istri Kartosuwiryo yang bernama Wiwi dan baju seragam pimpinan penangkapan Kartosuwiryo yang bernama Letda Suhanda. Diorama pagar betis dalam upaya penangkapan gembong DITII. Kumpulan buku-buku rencana operasi Bratayuda atau pagar betis. Buku pedoman DITII untuk divisi Siliwangi dan golok, keris milik Kartosuwiryo serta berita acara pemeriksaan Kartosuwiryo. Kumpulan senjata yang digunakan oleh DITII.
Ruangan ketujuh, kumpulan lambang-lambang Satuan Divisi Siliwangi. Ruangan ke-8, koleksi museum, yang berisi peristiwa pemberontakan APRA RMS di Sulawesi Selatan. Koleksi berupa kumpulan senjata yang digunakan oleh APRA, RMS, dan DITII yang dipimpin oleh Kahar Mujakar di Sulawesi Selatan. Kumpulan foto-foto pemberontakan APRA dan tertangkapnya Presiden RMS Dr. Saumokil. Baju kebesaran Presiden RMS Dr. Saumokil dan bendera RMS. Baju dan jaket gerungan Menteri Pertahanan PRRI Permesta di Sumatera. Ruang ke-9, koleksi museum. Beberapa tipe jenis senjata api yang dipergunakan oleh G30 SPKI yang berhasil dirampas. Foto-foto pahlawan revolusi yang dimasukkan ke lubang buaya dan pemberontakan GPRS Parahu di Kalimantan Utara. Ruangan ke-10, koleksi museum. Bendera UDT, Apodeti, Fretilin, kain adat, dan seragam yang dirampas oleh Kodam 3 Siliwangi. Bendera penjajah Portugis yang dikibarkan di Timur Timur. Mata uang, lagu-lagu penyemangat perjuangan. Ruangan ke-11, terpajang foto-foto mantan Panglima Divisi Siliwangi. Sabuana Pancatula. Lamun manehna jujur, sinatria, tenang kumati kasiletik, nya arah ayat, serta wibawa kata sama. Sabalikna, hirupna wampang hijau kasenangan,